Jadi kita lanjut ke penggunaannya aja dulu ya. Kalau gitu kita langsung daftar nih karena belum ada akun kan. Kalau kita klik langsung seperti ini pasti nggak bisa. Jadi karena belum daftar kita daftar dulu. Misalkan nama siapa, misalkan eh, oke. Jadi kalau sudah misalkan kita isi nama, misalkan Bapak satu misal ya. Email misalkan @gmail.com. Password 123456 misal satu, ulang lagi. Kalau sudah kita akan daftar di sini sampai 8, 78. Sini juga sama. Jadi minimal 8 karakter. Daftar. Nah, kalau sudahlah coba daftar, akan dikirimkan email ke email yang tadi kita tulis. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa email itu benar-benar punya kita ya kan. Jangan sampai nanti emailnya kita kita input email orang lain. Jadi tujuannya kita cek email dulu ke sini sesuai dengan yang diinput. Kalau sudah, nanti kemudian kita buka email. Nah, di sini ada email, kemudian masuk ke bagian, oh bukan, yang mana emailnya? Kemudian ini ada email masuk di sini harusnya. Kita reload lagi. Nah, ini ada email masuk. Nah, ini kita klik saja tombolnya untuk memastikan bahwa itu email benar punya kita gitu ya. Kalau sudah, ini akan ada statusnya berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, kalau sudah, ini kita tekan tombol kembali ke login. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa login. Nah, di sini kita lihat ada catatan belum ada data anak di sini ya. Jadi kita dapat dapat menambahkan data anak, data istri misalkan dengan tekan tombol kelola di sini bagian bawah. Pilihannya boleh dari sini kelola atau juga boleh dari panel sebelah kiri. Ada yang namanya profil, ada keluarga. Nah, boleh pilih keluarga nanti akan ditambah akan masuk ke halaman seperti ini ya. Menu dari bawah juga sama, tujuannya sama ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan tambah data keluarga, misalkan si Fulana misalkan kota Banda Aceh. Kemudian di sini misalkan tanggal pernikahan. Oke, misalkan seperti itu kita simpan. Nah, kalau Kalau sudah ngisinya nanti kan data kalau ngisinya nggak lengkap, data-data itu boleh Pak, misalnya nama anak aja gitu, usia udah cukup. em, nama istri nama istri harus Bu. Oh, nama Coba kita istri hapus juga. dulu ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita tambahkan. Jadi dia tahapannya itu harus ada nama istri dulu baru nama anaknya, Bu. Gitu. Misalkan eh, Konsekuensi kalau itu tidak diisi gimana Pak? Nggak eh, terekam punya dia. sebenarnya kan harus sih Bu, tapi kan isi isi yang lain aja kan boleh kan nggak wajib harus eh, apa nggak diverifikasi harus siapa kan Bu. Yang penting asal isi juga boleh lah. Nah, itu Bu. Pokoknya terisi, salah-salah aja Terisi, boleh gitu isi, ya. asal isi boleh. Saya nggak ketat nggak buat ketat apa konfirmasi di situ ya. Iya. Jadi di siapa aja boleh. Mm-mm. Karena kalau di terlalu apa nanti kan mungkin private ya agak Iya, ya. Jadi heeh. saya kasih bebas aja sebenarnya. Jadi setelah kita tambahkan data keluarga, tambahkan data anak di sini misalkan anak pertama. Tujuannya kan satu orang bapak kan bisa jadi punya beberapa anak ya. Jadi tujuannya untuk memantau anak pertama misalkan, anak kedua. Kemudian kita bisa lihat bagaimana aktivitas yang dilakukan bapak dalam membaca artikel misalkan. Anak satu misalkan jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. Misal ya, kalau sudah ya ini asal-asal selesai isi. Ini simpan. Intinya adalah kita dapat menampilkan data anak dulu. Nanti kalau misalkan ada anak-anak kedua bisa ditambahkan lagi dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat akan muncul data.
anak tadi. Kalau anaknya ada dua atau lebih dari satu, ini ada pilihan lain nantinya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti semua rekam catatan ini akan tersimpan berdasarkan anak. Jadi misalkan kemudian kan kita sediakan beberapa kategori bacaan. Di sini ada peran ayah, masalah solusi, ada tips harian, dan mitos. Nah, di sini bisa kita pilih. Dari sini tersedia, Pak, maaf ya, sedikit Pak, ini kan waktunya mau habis ya Pak. boleh boleh Nanti Kak. login lagi di link yang sama ya Pak, ya Oke, teman-teman baik ya. baik. Baik baik Heeh. boleh. Oke, lanjut Pak. Oke, kemudian kalau di HP nanti akan muncul dua list seperti ini dengan ada icon apa namanya icon di sebelah kiri. Ini karena saya buka di laptop nggak kelihatan. Nah, ini kita lihat progres dari kategori peran ayah tadi masih nol ya. Kalau kita lihat dari depan, ini ada dua artikel tersedia, masalah solusi ada satu artikel, ini di tips harian ada satu artikel, mitos fakta ada satu artikel yang sudah tersedia. Nah, kita klik misalkan di peran ayah. Nah, di sini ada tersedia dua artikel tadi, progresnya nol, artinya belum ada proses membaca yang dilakukan oleh si ayah. Nah, kalau kita sudah memulai, kita klik di sini. Nah, di sini ada tiga parameter utama yang akan membaca apa namanya behavior atau kebiasaan kecenderungan orang pembaca itu kan biasanya kan ada waktu ya, ada waktu, ada scroll, kemudian ada apa interaksi tangan terhadap HP. Jadi terlihat bahwa HP-nya nggak diletakkan begitu saja ya. Jadi dengan tiga parameter ini diharapkan kita dapat melihat aktivitas ayah, apakah dia benar-benar melakukan scrolling atau hanya sekedar buka saja. Nah, dengan seperti ini kita lihat scrollnya sudah cukup dalam. Kemudian baca hingga akhir. Nah, ini kan baca hingga akhir ini maksudnya scrollnya belum sampai akhir di scroll. Kalau parameter pertama dan parameter ketiga sudah dianggap cukup. Kemudian kalau setelah sampai bagian akhir, maka tiga parameter ini cukup. Dan kalau tiga parameter ini sudah hijau, maka artikel ini dianggap sudah terbaca. Begitu Pak, kita boleh bertanya sedikit? boleh boleh. Langsung aja takut lupa. Apakah parameter tadi itu terlihat juga di punyanya responden? Yang punya akun bisa lihat, Bu, di sini. Yang punya akun bisa lihat. Berarti mereka Bisa bisa lihat. lihat parameter ini juga. Masing-masing bisa Oke. lihat. Ini tampilan sama persis dengan yang di HP masing-masing nanti Bu. Sama persis Oke, ini. oke. Nah, yang beda Siap. itu cuma di webnya aja. Itu kan nggak perlu dilihat oleh apa namanya user ya, Iya, oleh pengguna iya, aplikasi. iya. Nah, di sini yang dilihat juga eh, statistik masing-masing, artikelnya berapa dan seterusnya. Nah, terlihat di sini untuk kategori peran ayah ini terlihat yang artikel terbaca 50%. Artinya ada satu artikel lagi yang belum dibaca ya. Kalau nanti kita tambahkan artikel lagi di web, itu nanti di sini otomatis bertambah juga. Nah, di sini kita lihat tiga parameter untuk membaca kebiasaan dari pembaca ya. Maka kemudian kita lihat di scroll di sini baca, kemudian seterusnya. Scrollnya masih dianggap belum cukup, masih biru. Kemudian kita scroll-scroll lagi ke bawah sampai ke bagian akhir. Nah, sampai di sini akan dianggap cukup untuk bagian scrollingnya, tapi waktunya masih dianggap belum cukup nih. Dianggap terlalu cepat membacanya. Maka tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah hijau semua, baru ini sudah dianggap terbaca. Sampai di sini berarti artikel di kategori peran ayah ini sudah terbaca 100% terbaca. Jadi kita bisa lacak di situ ya. Kemudian ada artikel lain itu caranya juga sama. Nah, kemudian untuk akun ini ya nggak banyak pilihan ya. Ada dashboard tadi, halaman utama seperti ini tadi. Kemudian di sini kita bisa pilih profil. Di profil ini kita bisa ganti nama, ganti email. Kemudian selain itu juga bisa ganti password di sini. Nah, itu untuk yang aplikasi untuk peran untuk aplikasi usernya. Nah, kalau di web itu dapat kita dilakukan oleh operator. Ya, kalau di web kayaknya nggak apa-apa, Pak. Di web nanti Bapak aja yang Oh, di ini web lagi. pegang. Oh, gitu, boleh, boleh, Heeh. boleh. Jadi semua Sedikit semua boleh. Kak. Sedikit saya tambahkan, teman-teman enumerator, yang indikator tadi memang kita tidak, maksudnya eh, kita hanya menyampaikan nanti Bapak, nanti kalau membaca ini, usahakan indikator ini hijau semua, gitu aja Betul, mungkin kita betul. jelaskan. Supaya
Artinya tunggu sampai hijau ini, nanti Bapak lihat-lihat dulu ke bawah, seperti itu kita jelaskanlah sedikit. Pokoknya Betul. colek ibunya nanti, Ibu, Bapaknya udah baca belum? Coba dicek, udah hijau belum? Gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya nggak di HP Bapak, di HP Ibu juga kita kayaknya oke aja. Yang penting nanti kita bisa komunikasikan dengan Ibu, misalnya kalau kita kan segan juga dengan Bapak karena kita enumerator perempuan semua, begitu. Ya, teman-teman Bu, enumerator. Bu Aida, boleh sedikit Iya, saran? Bu. Iya, Bu Rana. Ya, maaf Pak, sedikit saran ini dengan Pak Bahari juga. Kalau Betul. boleh, kami minta dibuatkan video tutorialnya juga, Pak. Karena Oke. mengingatkan responden kita ini kan kebanyakan orang awam dan mungkin agak asing dengan penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini. Takutnya atau khawatirnya mereka ketika ada hambatan itu kalau nanya satu-satu, terus kita sendiri nggak bisa lihat di mana kendalanya dengan baik, itu akan menimbulkan apa ya? eh, tidak apa namanya tidak termotivasi untuk mengikuti intervensi yang sudah kita siapkan melalui aplikasi ini. Jadi kalau kita bisa menyajikan sebuah video tutorial bagaimana penggunaan aplikasi ini, saya rasa ketika di luar dari pemantauan kita pun mereka bisa belajar kembali dengan melihat video Betul. tutorial itu. Mungkin itu akan Kita juga sebagai enumerator, eh, jadi pada saat kita ngambil pretest, kita juga kalau bisa memastikan menunggu sampai atau mengajarkan pada saat itu sampai aplikasi ini terdownload gitu, sampai bisa login bagusnya. Jadi udah aman di rumah tinggal baca aja. Nah, Betul. kalau Betul. misalnya memang waktunya mepet atau apa-apa misalnya ibunya mau ini, nah tadi yang Bu Rana bilang, kasih video tutorial. Tadi video tutorial juga bisa kita kasih misalnya mereka nanti untuk membaca gimana gitu. Tapi bagusnya memang kita pastikan sebelum kita meninggalkan responden, pastikan mereka sudah bisa login begitu, Bu Rana dan teman-teman yang lain. Karena takutnya di rumah nanti ya seperti Bu Rana bilang udah males karena banyak sebenarnya kita ikuti perintah aja. Kalau udah kita klik download tadi kita ikuti aja perintah yang diberikan di HP kita yang keluar itu. Cuma kadang-kadang kan karena banyak-banyak kali perintah mungkin ada beberapa hal yang maklum ya kita baru juga Betul. Betul. baru mau mulai gitu. Nah, jadi kita nanti dampingilah mereka untuk bisa download sampai login begitu. Makanya kita harus download dulu sendiri biar tahu. Betul. Iya, begitu. Mungkin dari yang lain ada mau bertanya atau kasih saran? Nina gimana Nina? Nina hadir? Nina sama Syarfi nih sama Bu Ratna. Pentolan atau apa ya bahasanya? Key personnya lah di apa namanya pengambilan data ini ya. Nina mungkin hadir dari, nggak? ada saran dari yang lain mungkin Bu Aida. Karena kan Iya, kalau saya sih melihatnya seperti itu fenomenanya kadang-kadang kan iya, orang kalau yang agak benar. ribet pengisiannya panjang itu kadang-kadang membuat apalagi dia kan akan menyita waktu di atau menyediakan waktu khusus nih untuk mengisi aplikasi yang kita kita sajikan gitu kan. Nah, akan lebih bagus juga kayak Bu Aida tadi benar bilang kita harus pastikan dia mendownload sampai selesai. Kemudian nanti ketika ada video tutorial kalau dia mandek dia bisa melihat dari situ di mana kendalanya gitu. Betul. Betul. Iya, oke. Oke, kayaknya itu ada lagi yang lain. Nanti yang teknis cara mendownload, nanti teman-teman boleh coba mendownload sendiri. Ada kendala kita share ke grup. Nanti ada Pak Bahri juga di grup enumerator yang akan membahas. Betul. Begitu.